Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Kali ini saya akan membahas tentang bedah buku berjudul Yuk Belajar Saham untuk Pemula. Pengarang Nicky Hogan, penerbit PT Alex Media Komputindo, tahun terbit tahun 2017 dengan jumlah halaman sebanyak 162 halaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sehingga dapat kita simpulkan, investasi merupakan keikutsertaan modal kita dalam pengembangan perusahaan atau proyek yang bertujuan untuk mendapatkan pembagian laba. Ketidakpastian di masa mendatang membuat investasi menjadi suatu hal yang harus kita lakukan. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan selalu ada berbagai pendapat berbeda terkait investasi, merupakan sebuah keinginan ataukah sebuah kebutuhan. Jadi, jika seorang sudah sadar dengan ketidakpastian akan masa depan dan adanya inflasi, maka investasi akan menjadi lebih tepat dikatakan sebagai sebuah kebutuhan. Tanpa investasi, maka uang akan diam di tempat, tidak akan bertumbuh, dan nilainya akan terus tergerus oleh inflasi dari tahun ke tahun. Inflasi adalah terjadinya kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa yang meluas pada seluruh sektor perekonomian dan berlangsung secara terus. Inflasi itu sendiri timbul karena beberapa hal. Yang pertama, jumlah permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa tidak sesuai dengan pilihan yang ada. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Ada beberapa hal yang mendorong kenaikan biaya produksi, seperti naiknya upah dan kompensasi karyawan, juga naiknya bahan baku yang kemudian secara tidak langsung akan menyebabkan kenaikan barang atau jasa. Inflasi sendiri digolongkan menjadi 4, yaitu pertama, inflasi ringan berada di bawah 10% setahun. Kedua, inflasi sedang 10-30% setahun. Inflasi berat berada di 30-100% setahun. Dan keempat, hiperinflasi yang berada di atas 100% setahun. Terjadinya inflasi tidak selalu menjadi pertanda buruk bagi perekonomian, asalkan tingkat inflasi masih dalam batas yang wajar, yaitu di bawah 10%. Bank Indonesia selaku bank sentral memegang peranan strategis dalam melakukan kebijakan, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah, baik terhadap barang dan jasa, serta terhadap nilai mata uang negara lain. Kapankah kita bisa mulai untuk berinvestasi? Investasi adalah cara yang paling tepat untuk menjamin masa depan dan melindungi nilai uang kita dari inflasi. Lalu, sebaiknya kita mulai berinvestasi untuk mencapai target-target yang sudah kita buat? Jawabannya adalah sekarang. Jangan pernah tertutup terhadap sesuatu yang asing atau sesuatu yang baru bagi kita. Karena hal-hal yang kita anggap baru bisa jadi suatu saat akan sangat berguna untuk kita. Dengan berinvestasi, maka aset-aset kita bisa lebih berproduktif lagi. Sehingga marilah kita coba dari sekarang untuk berinvestasi. Jangan tunggu waktu lagi ya teman-teman. Teman-teman, mengapakah kita harus berinvestasi di saham? Pada saat buku ini ditulis di tahun 2017, kalau dibandingkan dengan investasi lainnya yang ada di Indonesia, saham memang belum sepopuler deposito dan properti. Tetapi saat ini saham sudah sangat populer. Dengan membeli saham, secara otomatis kita terdaftar sebagai pemilik perusahaan tersebut dan punya hak untuk mengikuti rapat
umum pemegang saham atau yang biasa disebut RUPS. Selain itu, juga berhak mendapat dividen yang dibagikan ke tiap-tiap pemegang saham. Dividen sendiri merupakan keuntungan yang didapat oleh perusahaan dan dibagikan ke pemegang saham setiap tahunnya dengan melalui proses RUPS terlebih dahulu. Jika dibandingkan dengan instrumen investasi lain, mengapa kita harus memilih saham? Pertama, saham sangat mudah ditransaksikan. Kedua, modalnya bisa dimulai dari nominal kecil. Ketiga, sifat saham yang transparan dan aman. Para investor saham bisa mendapatkan keuntungan dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah dividen. Perusahaan yang memperoleh keuntungan dari segi bisnisnya akan membagikan keuntungannya tersebut kepada para pemegang saham secara proporsional atau sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Yang kedua adalah capital gain, keuntungan yang didapatkan dari selisih harga jual dan harga beli. Tentunya harga jual haruslah lebih tinggi dari harga beli. Nilai capital gain ini dapat kita ketahui dengan mengurangi harga jual dengan harga beli, lalu kita bagi dengan harga beli. Kebanyakan investor lebih menyukai mendapatkan keuntungan dari capital gain dibandingkan dengan dividen, karena nilai keuntungan dari dividen tidak terlalu besar dan hanya didapatkan sesekali atau 2 kali dalam setahun saja. Saham menawarkan potensi imbal hasil keuntungan yang sangat besar lewat pembagian dividen maupun capital gain. Namun terdapat risiko kerugian yang tidak kalah besar. Nah, apa saja risiko kerugian dari investasi saham? Mari kita bahas bersama. Yang pertama yaitu adalah tidak mendapatkan dividen. Pembagian dividen dilakukan jika perusahaan itu mencetak laba, dan jika perusahaan tidak mencetak laba atau sudah merugi, maka akan besar kemungkinannya pemegang saham perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan dividen. Yang kedua adalah capital loss. Setiap harinya harga saham mengalami kenaikan dan penurunan harga yang fluktuatif, sehingga yang terjadi adalah kebalikan dari capital gain, yaitu harga jual akan lebih rendah dibandingkan harga beli yang mengakibatkan penurunan harga saham, sehingga biasa disebut sebagai capital loss. Dan yang ketiga adalah resiko likuidasi perusahaan. Alasan untuk terjadinya likuidasi perusahaan itu ada berbagai macam, diantaranya perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau adanya masalah hukum yang menyangkut perusahaan. Yang keempat adalah saham delisting dari bursa. Saham yang di-delisting atau penghapusan pencatatan dari bursa berarti saham tersebut sudah tidak bisa diperdagangkan lagi di bursa efek karena sudah dikeluarkan. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama karena kemauan dari perusahaan itu sendiri, dan yang kedua dikeluarkan oleh otoritas bursa. Berinvestasi di pasar modal itu diawasi oleh pertama, otoritas jasa keuangan. Yang kedua, Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, lembaga penjaminan, ada KPI dan KSEI. Dan yang terakhir adalah lembaga penunjang lainnya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai perusahaan go public. Perusahaan yang ingin go public harus melalui beberapa tahapan hingga nanti tercatat di Bursa Efek Indonesia. Go public dikenal dengan sebutan IPO atau Initial Public Offering. Perusahaan yang sudah tercatat akan diperdagangkan di pasar saham dan mendapatkan penambahan jumlah investor. Nah, alasan suatu perusahaan yang ingin go public antara lain, pertama, ekspansi usaha, yang kedua, keadaan ekonomi, ketiga, tambahan modal, yang keempat, saran pemerintah,
Dan yang terakhir, karena keadaan pasar modal yang terus bertambah. Sedangkan persyaratan agar perusahaan bisa go public itu sendiri adalah yang pertama, berbadan hukum, yang kedua, laporan keuangan perusahaan, ketiga, dokumen kelengkapan perusahaan, keempat, struktur perusahaan, kelima, underwriter, keenam, kinerja perusahaan, dan yang terakhir, ketujuh, sertifikasi AMDAL dan eco-labeling. Proses perusahaan dapat melakukan go public sendiri, yaitu pertama, tahapan persiapan, yang kedua, pengajuan pendaftaran, yang ketiga, penjualan saham, dan keempat, pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Nah, teman-teman, daripada cuma jadi konsumennya, mending kita jadi pemilik bisnisnya juga, ya kan? Nah, saat ini, perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu ada lebih dari 500 perusahaan dari berbagai jenis sektor yang bisa kita miliki bisnis perusahaannya. Terdapat 9 sektoral yang ada di pasar modal yang mewakili saham-saham dalam sektor tertentu yang diwakili oleh indeks sektoral. Kesembilan sektor tersebut yaitu sektor keuangan, sektor properti, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, sektor perdagangan jasa dan investasi, sektor aneka industri, sektor industri dasar dan kimia, sektor bidang konsumsi, sektor pertambangan, dan sektor pertanian. Saham-saham yang listing di bursa merupakan perusahaan yang berskala nasional. Banyak produk dan jasa di pasaran yang sering kita pergunakan sehari-hari. Produk-produk tersebut bisa kita miliki sahamnya. Jadi, kita tidak hanya konsumtif dalam menggunakan produk atau jasa tersebut, tetapi juga bisa menjadi pemegang sahamnya yang akan memberikan imbal hasil bagi kita. Nah, dengan terjun langsung ke pasar modal Indonesia, tentunya sudah membuktikan bahwa kita pun mencintai negeri ini dan sedikit membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang mari kita membahas mengenai bagaimana cara menjadi seorang investor saham pemula. Bagaimanakah langkah dan proses untuk menjadi seorang investor saham? Nah, yang pertama itu adalah membuka rekening efek. Yang kedua, melakukan pemilihan sekuritas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam memilih sekuritas, yaitu pertama, memiliki izin. Yang kedua, biaya fee, jual dan belinya. Yang ketiga, bank kustodian yang ditunjuk sekuritas. Keempat, dana awalnya. Kelima, riset. Keenam, modal dan likuiditas, dan yang terakhir adalah software tradingnya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk dalam pembahasan mengenai saham syariah. Agar memudahkan masyarakat yang ingin berinvestasi secara syariah, maka pada tahun 2000, Bursa Efek Jakarta atau yang sekarang lebih dikenal dengan Bursa Efek Indonesia dan PT Dana Reksa Investment Management menyusun indeks saham syariah pertama, yaitu Jakarta Islamic Index atau JII, yang terdiri dari 30 saham perusahaan yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian di tahun 2011, Bursa Efek Indonesia meluncurkan ISSI atau Indonesia Syariah Stock Index, yaitu indeks saham yang mencakup seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan tercatat dalam Daftar Efek Syariah atau DES. Selanjutnya kita bahas mengenai RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, RUPS perusahaan terbuka didiri oleh pemegang saham yang dicatat dalam kurun waktu tertentu. Perusahaan akan mengumumkan tanggal pelaksanaan RUPS
Jumlah minimal kepemilikan saham untuk mengikuti RUPS itu hanya 1 lot saja atau 100 lembar saham. Selain memiliki saham, pemegang saham yang ingin mengikuti RUPS pun wajib meminta konfirmasi tertulis untuk RUPS dari masing-masing perusahaan sekuritas tempat pemegang saham membuka rekening efek. Nah, setelah semuanya terpenuhi, barulah si pemegang saham dapat mendatangi lokasi RUPS dilaksanakan. Selanjutnya, apa sajakah agenda yang terdapat dalam kegiatan RUPS? Yang pertama adalah persetujuan atas laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, penggunaan dana laba usaha perusahaan. Yang ketiga, pembagian dividen. Yang keempat, perubahan struktur anggota direksi dan komisaris. Yang kelima, penunjukan akuntan publik. Demikianlah resume dari saya mengenai buku Yuk Belajar Saham bagi Pemula. Bagi teman-teman yang mau tahu lebih banyak lagi ilmu dari buku ini, cus langsung ke toko buku terdekat, atau bagi teman-teman karyawan BPJS Ketenagakerjaan, langsung download saja bukunya dari aplikasi Dila. Selamat membaca teman-teman, terima kasih dan salam sehat selalu.